Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat menunaikan kewajiban kita sebagai akademisi, yaitu melaksanakan perkuliahan elemen mesin 1. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan kepada rekan-rekan mahasiswa agar selalu mematuhi protokol COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlepas dari apakah kita termasuk yang setuju atau tidak, karena patuh terhadap pemerintahan yang sah adalah suatu kewajiban bagi kita sebagai warga negara. Referensi yang digunakan pada perkuliahan kali ini adalah A Textbook of Machine Design dari R.S. Khurmi dan C.K. Gupta. Yang kedua adalah Elemen Mesin 1 yang merupakan diktat kuliah dari Politeknik Cilacap. Yang ketiga adalah Allowable Stress Design and Plastic Design yang dikeluarkan oleh American Institute of Steel Construction atau IISC. Pembahasan pertama adalah tentang geometri ulir. Di sini akan saya jelaskan beberapa geometri ulir yang utama saja atau yang secara garis besar saja. Nanti untuk hal yang lebih detail, silakan dibaca pada buku-buku yang sudah saya cantumkan pada daftar referensi di slide yang pertama. Yang pertama adalah tentang diameter luar atau major diameter. Diameter luar ini pada gambar di sini ada gambar sebelah kiri, di sisi kiri, dan ada gambar di sisi kanan. Gambar di sisi kiri merupakan ulir luar yang terdapat pada baut, dan gambar sebelah kanan ini adalah gambar ulir dalam yang merupakan perwakilan dari mur. Di sini ada major diameter, jadi kalau pada kedua gambar ini berarti diameter terluar. Pada baut berarti yang paling luar, diameter yang paling luar. Pada mur juga sama, diameter yang paling luar. Sedangkan bagian yang kedua adalah diameter tengah, atau ada yang menyebutnya sebagai diameter tusuk. Nah, kalau di international termnya itu adalah namanya pitch diameter atau diameter pitch. Nah, pitch diameter ini merupakan titik pertemuan pasangan antara ulir dalam dan ulir luar atau mur dan baut. Jadi kedua ulir ini akan bertemu di titik di pitch diameter. Nah, disinilah titik pertemuan atau titik kontak antara ulir luar dan ulir dalam. Nah, pitch diameter ini bukan diameter yang ada, sebenarnya nggak ada, tapi ini merupakan diameter imajiner karena tempat bertemunya antara ulir luar dan ulir dalam, walaupun tidak ada garis sesungguhnya, dia merupakan diameter merupakan diameter imajiner, tapi dapat diperkirakan besarnya. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Yang selanjutnya adalah diameter kecil atau minor diameter. Ini wujudnya minor diameter. Kalau di sini berarti yang paling kecil di kakinya, di kaki ulir. Sedangkan bagian yang selanjutnya adalah kisar ulir atau pitch. Pitch ini merupakan jarak dari puncak ke puncak ulir. Ini yang disebut sebagai pitch. Kalau kita bayangkan berarti ketika ulir diputar dan mencapai satu putaran, dia berarti ulir tersebut berjalan dari puncak yang satu ke puncak yang lain. Itulah pitch. Dan yang terakhir adalah sudut profil ulir atau angle of thread. Nah, ini angle of thread. Jadi kadang inilah yang membedakan antara satu jenis ulir dengan ulir yang lain, yang akan kita bahas di slide berikutnya. Pembahasan selanjutnya adalah tentang jenis dan dimensi ulir secara umum. Jadi pada pembahasan jenis dan dimensi ulir, nanti hanya akan saya bahas dua jenis ulir saja, yaitu ulir metrik dan ulir unified. Untuk jenis yang lain, ada Whitworth, ada Archimedes dan lain-lain. Silakan Anda baca di referensi, karena nanti saya hanya akan mengenalkan sekilas di sini. Yang lebih detail, lebih dalam bisa dibaca di buku yang ada di referensi, dan itu buku tersedia di Perpustakaan Politeknik Negeri Cilacap. Jenis ulir yang pertama itu adalah isometrik yang akan saya bahas.
Ini adalah gambarnya. Jenis ulir isometrik di sini dia mempunyai spesifikasi yang tetap atau paten diantaranya seperti yang keterangan yang sudah saya lampirkan dalam kotak, nanti bisa kalian pergunakan sewaktu-waktu jika akan membuat ulir metrik untuk praktek kerja mesin perkakas atau PKMP ya. Nah, diantaranya di sini ada beberapa hal yang membedakan ulir metrik misalnya dengan ulir Whitworth. Bahwasanya ulir metrik ini sudutnya adalah 60 derajat. Angle of thread-nya atau sudut ulirnya adalah 60 derajat. Dan perbedaan yang lain yang mendasar nanti akan dibandingkan dengan ulir unified, kurang lebihnya lebih kepada patokan misalnya H per 4, 0,21651 terhadap pitch-nya dan seterusnya. Nanti yang berbeda adalah angka di sininya. Kurang lebih seperti itu untuk isometrik. Yang selanjutnya adalah tentang cara pembacaan ulir. Untuk pembacaan ulir ada beberapa penulisan ulir, misalnya M30 kali 2. Jadi ulir metrik itu diawali dengan huruf M penulisannya. Terus ada angka setelahnya kali 20, bahkan sebenarnya untuk yang lebih lengkap ada di belakangnya. Ada lagi di belakangnya angka 2. Namun kita akan bahas yang ini saja dulu biar tidak tidak membebani kalian lebih lanjut. Nanti bisa dibaca di buku referensi. Untuk ulir dengan tulisan M30 kali 2 ini ada artinya. M yang pertama itu berarti artinya ulir metrik. Sedangkan angka 30 di sini artinya adalah ukuran diameter luar atau diameter major diameternya. Jadi ukuran diameter luarnya adalah 30, satunya adalah mili. Sedangkan tanda kali di sini merupakan tanda pemisah saja antara diameter luar dan kisar ulir. Nah, yang dua ini merupakan ukuran kisar ulir atau pitch-nya. Pitch-nya adalah 2 mm gitu ya. Dua di sini semuanya di sini satunya dalam milimeter. Jika ada simbol lagi di belakangnya ada H6 dan seterusnya, itu merupakan toleransi atau suaian. Ulir metrik terdiri dari ulir metrik kasar atau coarse dan juga ulir metrik halus atau fine. Berikut saya tampilkan beberapa contoh ukuran ulir metrik dan pitch-nya dalam coarse dalam jenis yang kasar, metrik kasar atau coarse, dan ada yang metrik tapi halus atau fine. Misalnya metrik dengan diameter 3 mm ada dua jenis. Kalau coarse itu berarti pitch-nya 0,5. Tapi kalau fine atau kalau halus, pitch-nya adalah 0,35. Demikian juga yang 4. Untuk ulir metrik kasarnya berarti pitch-nya adalah 0,7 dan untuk yang metrik halusnya pitch-nya adalah 0,5 dan seterusnya. Pembacanya seperti itu. Jenis ulir yang kedua adalah ulir unified. Gambarnya seperti ini dari sisi sudut atau angle of thread atau sudut ulirnya sama-sama 60 dengan ulir metrik. Yang membedakan adalah di sininya. Ya, kedalaman ulir dan seterusnya. Pengali dengan pitch-nya. Gitu. Ini yang membedakan. Adapun cara pembacaan untuk ulir unified adalah misalnya contoh penulisannya seperti ini, 3/8 strip 16 UNC. Ini berarti 3/8-nya adalah diameter mayor dalam 3/8 inci. Dan 16 itu adalah jumlah gang atau jumlah puncak ulir dalam 1 inci. Jadi 1 inci, dalam 1 inci itu ada berapa puncak ulir. Gitu ya, ada berapa jumlahnya, ada berapa puncak ulir. Nah, yang UNC ini adalah seri ulir dari Unified Nation Coarse. Kenapa? Berarti ada yang coarse, ada yang fine juga. Ada. Selain ada yang coarse, ada juga yang jenis yang fine seperti jenis pada ulir metrik. Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang penunjukan kualitas atau grade dari bahan baut. Jadi baut
kalau kita beli di toko itu ada beberapa tulisan di kepala baut yang di situ menunjukkan kualitas atau grade dari bahan baut. Nah, kualitas atau grade tersebut harus kita sesuaikan dengan kebutuhan, karena jika kita hanya memerlukan untuk menahan gaya yang kecil, maka tidak perlu baut dengan grade yang tinggi, karena itu akan berimbas pada harga dari baut itu sendiri. Semakin tinggi grade-nya, harganya semakin mahal. Nah, nanti akan ada 3 standar yang akan saya bahas di sini secara sekilas. Standar yang pertama adalah standar SAE. Nah, menurut standar SAE, grade dari baut itu pada kepala bautnya akan ada lambang seperti ini, berupa strip. Nah, ini juga saya contohkan, saya lampirkan foto untuk contoh baut yang ada marking atau ada tandanya seperti ini. Nah, grade-nya ada dimulai dari SAE grade 0 sampai SAE grade 8. Nah, standar untuk grade 0 sampai 8 ini materialnya berbeda-beda. Dari mulai yang 0 itu baja biasa. Yang grade 1 adalah low carbon steel, yang grade 2 juga sama, yang grade 3 adalah medium carbon steel, cold work. Jadi dibentuk dengan dengan proses dingin. Terus grade 5 itu medium carbon steel, quench and temper, jadi di quenching dan di temper, dan seterusnya. Dan di kolom sebelah kanannya adalah kolom tensile strength minimal dalam PSI, dalam PSI, dalam pound per square inch. Dimulai dari grade 1 berarti tensile strength-nya 55.000 PSI sampai dengan yang grade 8 150.000 PSI. Nah, material ini material yang sudah standar. Jadi artinya kalau kita beli baut dengan grade misalnya 8 dengan tanda marking seperti ini, berarti dia mempunyai tensile strength atau ultimate tensile strength-nya itu adalah 150.000 PSI. Standar yang kedua adalah standar ISO. Baut standar ISO itu mempunyai penunjukan grade dengan bentuk tulisan, dengan bentuk marking tulisan. Dimulai dari yang tidak ada markingnya atau tidak ada tulisannya sampai dengan 10.9. Di tengahnya ada 5.8, 8.8, 9.8, dan 10.9. Dan mungkin masih ada yang lain, grade yang lain, karena variasinya semakin tahun kan semakin bertambah. Nah, ini gambar yang saya contohkan. Ini adalah jenis baut yang ada markingnya 8.8. Berarti dia merupakan baut yang menggunakan bahan glass 8.8. Nah, kesetaraannya dengan SAE adalah SAE grade 3. Materialnya juga sama. Nah, kalau SAE grade 3 berarti kita bisa merujuk ke slide sebelumnya. Kita bisa ketahui ultimate tensile strength-nya berapa untuk SAE grade 3. Standar yang ketiga adalah standar ASTM. Ini adalah contoh gambar bautnya, dan ini contoh penomoran pada kepala bautnya. Pada penunjukan grade berdasarkan standar ASTM ada beberapa kode yang yang merupakan standar, dimulai dari A325, A325M dan seterusnya sampai F2280. Bahkan masih ada yang lain di luar ini. Nanti kalian bisa cari atau kalian bisa bisa dapatkan, bisa browsing dan seterusnya. Nah, untuk minimal strength-nya ada di sebelah kanannya. Dimulai dari 120 KSI atau kilopound square inch sampai dengan 150 KSI. Walaupun di sini ada satuan yang bukan KSI tapi MPa atau Mega Pascal. Ini adalah jenis grading atau jenis kualitas untuk bahan baut berdasarkan marking atau berdasarkan tanda yang ada pada kepala bautnya. Kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu tentang perancangan mur dan baut.
nanti akan ada dua jenis atau dua tinjauan untuk perancangan mur dan baut untuk kalian. Kalian perlu tahu dua jenis itu saja. Nanti kalau memang sudah paham, bisa untuk pengembangan yang selanjutnya bisa dibaca lebih lanjut. Nah, jenis baut ataupun perancangan untuk yang pertama itu adalah jika ada baut dengan beban tarik. Contohnya adalah seperti gambar di sini. Jadi, pada gambar di sini adalah sebuah aplikasi baut yang ditanam pada sebuah beban. Nah, jenis bautnya adalah baut seperti ini. Atau bolt eyes namanya. Baut mata ya. Nah, pada baut ini, jika diaplikasikan seperti ini, maka dia akan mengalami beban tarik ke atas karena ditarik ke atas, sedangkan karena ada beban ini, maka dia juga akan mengalami tarikan ke bawah. Jadi si baut ini seolah-olah seperti ditarik ke atas dan ditarik ke bawah. Sehingga ada kemungkinan baut ini ketika ditarik ke atas dan ke bawah, ada kemungkinan bautnya putus. Nah, putusnya tersebut merupakan putus tarik. Seperti yang kita pernah saksikan di pertemuan sebelumnya, ada uji tarik. Nah, suatu benda yang ditarik terus-menerus, jika melebihi kekuatannya, maka dia akan putus. Nah, hal ini juga serupa dengan kasus pada baut dengan beban tarik seperti ini. Nah, tegangan tarik tadi yang seperti saya jelaskan, itu terjadi karena tarik menarik baut ke atas, sedangkan beban dan gravitasi dia akan cenderung pengen mengarahkan atau mengarah ke bawah. Gitu. Sehingga baut ini akan mengalami tarikan ke atas dan ke bawah. Menurut R.S. Kurmi, untuk kasus yang seperti ini, diameter minimal baut itu dapat dicari dengan rumus D sama dengan 4P atau 4 kali gayanya. Jangan terjebak pada notasi ya. Jika memang notasinya di sini F, berarti di sini kalian juga masukkan F. D sama dengan akar dari 4P dibagi dengan Pi kali N dikali sigma A, di mana P itu adalah gaya tarik, satuannya dalam Newton, N ini adalah jumlah baut, dan sigma A adalah tegangan tarik izin, di mana tegangan tarik izin itu besarnya setengah dari tegangan tarik atau kekuatan tarik dari materialnya atau ultimate tensile strength. Ini menurut ISC. Sedangkan sigma U adalah ultimate tensile strength untuk material baut. Perancangan mur dan baut yang kedua adalah baut dengan beban geser. Jadi jika ada baut yang dibebani dengan beban geser. Ini contohnya. Contoh pertama adalah gambar ini. Gambar ini merupakan sambungan yang disambung dengan menggunakan sambungan mur dan baut. Di mana sambungan ini mengalami dikenai gaya P, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan. Sehingga pada sambungan ini akan ada kemungkinan dia putus geser di sini. Jadi bautnya ada kemungkinan putus geser di daerah tersebut. Nah, ini adalah contoh pertama. Contoh yang kedua adalah sebuah flange. Sebuah flange di sini, flange ini adalah bentuknya berpasangan. Ini sisi sebelah kirinya, ini sisi sebelah kanannya digabungin jadi satu. Nah, cara menggabungkannya atau menyambungkannya adalah dengan cara dibaut di sini. Nah, flange ini aplikasinya dia dihubungkan dengan poros dan dia meneruskan putaran dari poros yang satu ke poros yang lain. Nah, sambungan ini karena berputar, maka ada kemungkinan bautnya putus karena benda yang berputar itu pasti akan mempunyai torsi seperti yang kita bahas di pertemuan pertama. Nah, torsi itu kan merupakan suatu fenomena di mana ada gaya yang menyebabkan benda tersebut ingin selalu berputar. Gaya tersebut kalau digambarkan seperti di pertemuan pertama itu adalah notasinya P, digambarkan dengan tanda panah ini.
Sedangkan jari-jari putarnya adalah dari titik pusat sampai dengan titik pusat dari baut ini. Ini adalah jarak R-nya. Nah, sehingga torsi yang berlaku di sini adalah P dikalikan R ini. Nah, karena torsi tersebut, maka si baut ini ada kemungkinan putus geser gitu, karena yang satu ini punya kecenderungan ingin bertahan tidak berputar, sedangkan yang satu pengen berputar, sehingga ada kemungkinan baut ini putus. Nah, putus ini yang disebut dengan putus geser juga. Jadi di sini ada dua kasus. Yang pertama adalah putus geser karena gaya tarik, dan yang satunya adalah putus geser karena putaran atau karena ada beban yang berupa torsi. Menurut RS Kurmi, untuk menghitung diameter minimal dari baut yang menerima beban geser, baik geseran karena tarik maupun karena torsi, yaitu dapat dihitung dengan persamaan D sama dengan akar dari 4P dibagi dengan Pi N kali tau A. Di mana P itu adalah gaya geser, tergantung notasinya ya. Kalau notasinya gaya itu adalah P ya P, V dengan V, dengan F juga F. Sedangkan N itu adalah jumlah bautnya. Dan tau A adalah tegangan geser izin dalam satuan megapascal, di mana tegangan geser izin itu besarnya adalah 0,3 dikalikan dengan ultimate tensile strength menurut IISC. Nah, P ini kalau pada gambar yang pertama itu adalah berarti gaya tariknya. Kalau pada gambar yang kedua sebelum slide ini, dia adalah gaya yang menyebabkan flange tersebut berputar. Gitu ya, atau P kalau yang tadi notasinya. Nah, P-nya adalah yang dimasukkan ke sini. Sehingga dengan demikian ketemu D-nya atau diameternya. Baik, untuk kesimpulan pertemuan kita hari ini, di mana langkah-langkah dalam perencanaan atau dalam perhitungan mur dan baut adalah yang pertama, kita harus menentukan besarnya beban atau gaya yang bekerja pada sambungan. Jadi kita harus tahu dulu beban atau gayanya berapa yang bekerja pada sambungan. Langkah yang kedua adalah kita harus menentukan ultimate tensile strength dari material berdasarkan bahan yang akan digunakan sesuai dengan grade material bubut. Jadi kita harus milih dulu, kita harus milih kita mau menggunakan baut dengan grade apa, sesuai dengan standar yang berlaku ya. Misalnya kita sudah bahas di slide sebelumnya atau di pokok bahasan sebelumnya ada 3 grade berdasarkan ISO, berdasarkan SAE, dan berdasarkan ASTM. Nah, silakan kalian pilih yang mana, sehingga nanti misalnya sudah menentukan saya berdasarkan SAE, di mana nanti grade yang saya pilih adalah 8.8. Oh, berarti kekuatan tarik materialnya atau ultimate tensile strength dari materialnya adalah segini. Nah, itu yang dimaksudkan adalah yang itu. Sedangkan yang ketiga adalah hitung tegangan tarik atau tegangan geser izin sesuai dengan kondisi. Jadi maksudnya langkah keduanya adalah kalau ultimate tensile strength yang sudah diketahui, maka silakan dihitung dulu tegangan tarik izinnya berapa, tegangan geser izinnya berapa. Nah, langkah yang keempat baru hitung diameter minimal baut. Ingat, diameter yang dihasilkan adalah diameter minimal, artinya kalian boleh menggunakan yang lebih besar daripada itu, tapi tidak diperbolehkan untuk menggunakan yang lebih kecil. Nah, pertimbangannya apa? Kalau menggunakan yang lebih besar berarti lebih mahal. Dan kalau menggunakan yang lebih kecil berarti itu tidak aman. Seperti itu kurang lebihnya untuk perancangan mur dan baut. Demikian perkuliahan untuk hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat. Semangat selalu belajar, dikerjakan tugasnya, dan sampai jumpa di perkuliahan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.